Welcome back to our channel DID Dark Eyes Dimension. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Romawi, seorang jenderal yang tak terkalahkan, seorang politikus ulung, dan seorang pemimpin yang penuh intrik. Siapa lagi kalau bukan Julius Caesar? Saya akan membawa Anda dalam perjalanan ke masa lalu yang gelap dan penuh intrik, mengungkap rahasia dan cerita tersembunyi dari kehidupan sang imperator. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami yang mendalam dan misterius tentang sejarah. Ayo, mari kita mulai perjalanan kita ke dalam kehidupan Julius Caesar di Dark Eyes Dimension. Julius Caesar, nama lengkapnya Gaius Julius Caesar, lahir 13 atau 12 Juli 100 sebelum Masehi di Roma, Italia. Dia meninggal pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi di Roma. Dia dikenang sebagai jenderal dan negarawan Romawi, penakluk Gaul tanggal 58 sampai 50 sebelum Masehi, pemenang perang saudara tahun 49 sampai 45 sebelum Masehi, dan diktator 46 sampai 44 sebelum Masehi yang meluncurkan serangkaian reformasi politik dan sosial ketika dia dibunuh oleh sekelompok bangsawan di gedung Senat Ides of March. Caesar mengubah jalannya sejarawan dunia Yunani Romawi secara tegas dan tidak dapat diubah. Masyarakat Yunani Romawi telah punah sejak lama, sehingga sebagian besar nama tokoh-tokoh tidak berarti apa-apa bagi rata-rata orang modern yang berpendidikan. Namun nama Caesar, seperti halnya Alexander, masih menjadi perbincangan orang-orang di seluruh dunia Kristen dan Islam. Gen Caesar Juli adalah bangsawan, yaitu anggota aristorasi asli Roma yang telah bersatu pada abad keempat sebelum Masehi dengan sejumlah keluarga kampungan atau rakyat terkemuka untuk membentuk kaum bangsawan yang telah menjadi kelas pemerintahan di Roma sejak saat itu. Pada masa Kaisar, jumlah bangsawan yang masih hidup hanya sedikit, dan di geng Julia the Caesars tampaknya merupakan satu-satunya keluarga yang masih hidup. Darah bangsawan tidak lagi menjadi keuntungan politik. Hal ini sebenarnya merupakan suatu catatan, karena seorang bangsawan dilarang memegang jabatan tribun kaum pleb yang bersifat parakonstitusional. Romawi memenangkan kehormatan bagi dirinya dan keluarganya dengan mengamankan pemilihan pada serangkaian jabatan publik yang berpuncak pada jabatan konsul. Ini adalah tugas yang sulit, bahkan bagi bangsawan yang paling ahli dan paling berbakat sekalipun, kecuali dia didukung oleh kekayaan dan pengaruh keluarga yang besar. Kemenangan Roma atas Kartago dalam Perang Punisia kedua 218 sampai 211 sebelum Masehi menjadikan Roma sebagai kekuatan terpenting di lembah Mediterania. Klien keluarga bangsawan Romawi yang berpengaruh mungkin mencakup raja dan bahkan seluruh negara. Selain jumlah individu, persyaratan dan biaya karir politik Romawi pada zaman Kaisar tertinggi dan persaingannya sangat ketat. Namun, potensi keuntungannya sangat besar. Salah satu keuntungan dari jabatan praetor dan konsul adalah pemerintahan suatu provinsi yang memberikan banyak peluang untuk penjarahan. Faktanya, seluruh dunia Mediterania berada di bawah kekuasaan bangsawan Romawi dan kelas baru penguasa Romawi, kaum Kuites atau kesatria yang menjadi kaya melalui kontrak militer dan pertanian pajak. Tenaga militer dipasok oleh kaum tani Romawi. Kelas ini sebagian telah dirampas oleh revolusi ekonomi setelah kehancuran yang disebabkan oleh Perang Punisia kedua. Akibatnya kelas penguasa Romawi dibenci dan didiskreditkan di dalam dan luar negeri. Tahun 133 sebelum Masehi dan seterusnya terjadi serangkaian perang revolusioner dan kontra-revolusioner secara bergantian. Jelas bahwa kesalahan pemerintahan negara Romawi dan dunia Yunani Romawi yang dilakukan oleh kaum bangsawan. Hal ini membuat suatu bentuk kediktatoran militer yang didukung oleh para petani Italia yang dirampas haknya, dan mereka akhirnya beralih ke sistem pemerintahan yang tidak berkeperimanusiaan.
Terlepas dari kekuasaannya, sumber dayanya, Caesar tampaknya memilih karir politik sebagai hal yang biasa. Sejak awal, dia mungkin secara pribadi bertujuan untuk memenangkan jabatan, bukan hanya demi kehormatan, tetapi juga untuk mencapai kekuasaan, untuk menempatkan negara Romawi dan dunia Yunani Romawi ke dalam tatanan yang lebih baik sesuai dengan idenya sendiri. Pada tahun 84 sebelum Masehi, Caesar berkomitmen secara terbuka pada pihak radikal dengan menikahi Cornelia, putri Lucius Cornelius Cinna, seorang bangsawan yang merupakan rekan Marius dalam revolusi. Pada tahun 83 sebelum Masehi, Lucius Cornelius Sulla kembali ke Italia dari timur dan memimpin kontrarevolusi yang sukses pada tahun 83 sampai 82 sebelum Masehi. Sulla kemudian memerintahkan Caesar untuk menceraikan Cornelia. Caesar menolak dan nyaris kehilangan harta dan nyawanya. Ia merasa disarankan untuk keluar dari Italia dan melakukan dinas militer di provinsi Asia dan kemudian di Kilikia. Pada tahun 78 sebelum Masehi, setelah kematian Sulla, ia kembali ke Roma dan memulai karir politiknya dengan cara konvensional dengan bertindak sebagai pengacara dalam kasusnya melawan tokoh kontra-revolusioner Sulla. Target pertamanya adalah Gnaeus Cornelius Dolabella, dipertahankan oleh Quintus Hortensius, advokat terkemuka saat itu, dan dibebaskan oleh juri pengadilan pemerasan yang hanya terdiri dari para senator. Caesar kemudian pergi ke Rhodes untuk belajar pidato di bawah bimbingan seorang profesor terkenal, yaitu Molon. Dalam perjalanannya, dia ditangkap oleh bajak laut. Caesar kemudian mengumpulkan uang tebusan membentuk angkatan laut, menangkap para penculiknya, dan menyalib mereka, semua sebagai individu pribadi yang tidak memegang jabatan publik. Dalam ketidakhadirannya di Roma, Caesar menjadi anggota perguruan tinggi kepausan politik gereja, dan sekembalinya dia mendapatkan salah satu jabatan tribun militer pilihan. Caesar sekarang berupaya untuk membatalkan konstitusi Sulla, bekerja sama dengan Pompey, Gnaeus Pompeius, yang memulai karirnya sebagai letnan Sulla. Tetapi sejak kematian Sulla pada tahun 69 atau 68 sebelum Masehi, Caesar terpilih sebagai quaestor atau jabatan nomor 1 dalam politik Romawi. Pada tahun yang sama, istrinya Cornelia dan bibinya Julia janda Marius meninggal dalam orasi pemakaman publik untuk menghormati mereka. Karena politik, Caesar kemudian menikah dengan Poppaea, kerabat jauh Pompey. Caesar menjalani masa jabatannya di provinsi Spanyol atau Andalusia dan Portugal modern. Caesar terpilih sebagai salah satu curule aediles pada tahun 65 sebelum Masehi, dan dia merayakan masa jabatannya dengan pengeluaran yang besar dengan uang pinjaman. Ia terpilih sebagai Pontifex Maximus pada tahun 63 sebelum Masehi karena alasan politik. Saat ini dia telah menjadi tokoh politik kontroversial setelah penindasan konspirasi Catiline pada tahun 63 sebelum Masehi. Caesar terpilih menjadi praetor pada tahun 62 sebelum Masehi. Menjelang akhir tahun kepemimpinannya, sebuah skandal terjadi. Pabrik Poledeus di rumah kaisar pada perayaan ritus di sana. Hanya untuk wanita, Bonadea, dewa kesuburan Romawi, bagi di bumi maupun di dalam wanita. Caesar akibatnya menceraikan Poppaea. Ia memperoleh jabatan gubernur Spanyol jauh pada tahun 61 sampai 60 sebelum Masehi. Para kreditornya tidak membiarkan dia meninggalkan Roma sampai Crassus telah membayar jaminan untuk seperempat utangnya. Namun ekspedisi militer di luar perbatasan berat laut provinsi memungkinkan Caesar memenangkan rampasan untuk dirinya sendiri dan juga tentaranya. Dengan sisa saldo untuk perbendaharaan, pemulihan finansial sebagian ini memungkinkan dia kembali ke Roma pada tahun 60 sebelum Masehi untuk mencalonkan diri sebagai konsul pada tahun 59 sebelum Masehi. Zaman Romawi, Senat Roma pendukung Pompey dan meminta Caesar menyerahkan pasukannya. Permintaan Senat ini ditolak oleh Caesar yang kemudian bersama pasukannya kembali ke Roma. Pada Januari 49 sebelum Masehi, Caesar dan pasukannya melintasi Sungai Rubicon dari Gallia menuju Italia
dia kemudian menyatakan perang melawan Poppy dan pasukannya. Awalnya, Caesar mendapatkan kemenangan dalam perang ini atau perang saudara ini dengan mengalahkan pasukan Poppy di Italia dan Spanyol. Namun, kemudian pasukan Caesar harus mundur hingga ke Yunani. Pada tahun 48 sebelum Masehi, saat dikejar pasukan Poppy, Caesar berhenti di dekat kota Pharsalus di Tesalonika, Yunani, yang mendirikan perkemahan di lokasi yang strategis. Dengan taktik-taktik jitu, Caesar dan pasukannya yang sangat kecil membinasakan pasukan Poppy yang jumlahnya lebih dari pasukan mereka. Alhasil, Poppy kabur ke Mesir, tempat dia kemudian dibunuh oleh seorang perwira militer kerajaan Mesir. Caesar kemudian terpilih kembali menjadi konsul. Namun sebelum kembali ke Roma, dia terlebih dahulu berkeliling negara selama beberapa tahun untuk menetapkan kekuasaannya. Pada 45 sebelum Masehi, Caesar akhirnya kembali ke Roma dan diangkat menjadi diktator seumur hidup sekaligus menjadi akhir Republik Roma. Sebagai salah satu penguasa Roma, Caesar meluncurkan program ambisius untuk melakukan reformasi di dalam kekuasaannya. Salah satu hasil kerjanya yang masih bertahan hingga hari ini adalah penggunaan kalender Julian yang mendapatkan penyesuaian dan modifikasi pada abad ke-16. Dia juga berencana memperluas wilayah hingga ke wilayah tengah dan timur Eropa. Sayangnya, Caesar tak menyadari sekelompok politisi yang menginginkan kematiannya. Pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, Gaius Julius Caesar, diktator Roma, ditikam hingga tewas di gedung Senat Romawi oleh 60 orang konspirator. Pemimpinnya adalah Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus. Pada 14 Maret 44 sebelum Masehi, sekelompok konspirator yang meyakini kematian Caesar akan menghidupkan kembali Republik Roma. Namun, hasil konspirasi yang kini dikenal dengan istilah Ides of March itu malah menjerumuskan Roma ke dalam perang saudara baru yang melibatkan Octavianus, cucu keponakan Caesar. Octavianus kemudian akan berkuasa dengan gelar Augustus, menjadi Kaisar Roma pertama sekaligus menghancurkan Republik untuk selamanya. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan sejarah tentang Julius Caesar di Dark Age Dimension. Semoga teman-teman menikmati eksplorasi kehidupan dan prestasi tokoh yang begitu menarik ini. Jangan ragu untuk memberikan komentar dan ide-ide teman-teman untuk topik sejarah selanjutnya yang ingin kita bahas. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di Dark Age Dimension. See you again.